waktu sekolah minggu ini saya persembahan itu udah pulang sekolah minggu diminta lagi kembaliannya. Iya, saya juga pernah ngalamin itu. Tapi ya melalui teks ini, nats ini kita diingatkan supaya kita mengajarkan kepada anak tadi untuk memberikan dengan tulus, bukan dengan angka. Apalagi kalau diminta kembaliannya kayak kita dulu kan, itu kesalahan besar dan jangan diulangi lagi. Baiklah. Iya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama dengan kami di program podcast Sermon Epistel. Kali ini kita akan membahas epistel di Minggu tanggal 10 November 2024 yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 1-4. Sebelum itu, panjang kali lebar nanti akan kita bahas, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami yang berada di ruang podcast ini bersama dengan narasumber kami, Pendeta David Hutasoid. Itu juga dengan saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka dan melindungi dalam setiap aktivitasnya. Sebentar Tuhan, kami mau pakai waktu ini untuk belajar firman Tuhan agar kami semakin teguh dan beriman kepada Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini yang sudah tidak asing dan tak lain lagi, seorang pendeta yang masih muda, energik, dan sangat bergiat untuk studi, bahkan sekarang sudah di strata 2. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta David Hutasoid untuk memperkenalkan diri. Silakan Amang. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebelum kita membahas nanti sejauh mana firman Tuhan yang sudah ditetapkan di hari Minggu ini, yaitu di epistel dalam Lukas 21 ayat 1-4. Lebih baik dulu saya akan memperkenalkan diri bagi kita sekalian. Nama saya Pendeta David Ricardo Hutasoid, MTH, dan sekarang saya melayani di HKP Batam, yang fungsional. Saya sudah berkeluarga, istri saya baru seregar, dan anak saya ada 2 laki-laki yang masih sangat kecil. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih buat Amang Pendeta David yang sudah jauh-jauh hadir ke ruang podcast kita ini untuk menjadi seorang narasumber di podcast Sermon Epistel di Minggu tanggal 10 November. Iya, topik Minggu pada tanggal 10 ini sangat menarik Amang Inang, memberi dari kekurangan. Bagaimana kita mau mengetahui memberi dari kekurangan itu? Mari kita saksikan dengan pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 21 ayat 1-4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Ya, Amang Pendeta, untuk memulai diskusi kita ini, tentu teks ini juga mempunyai latar belakang, konteks, penulisan, dan sosial khususnya di Palestina pada waktu itu. Lalu bagaimana sebenarnya kita mengetahui atau boleh menjelaskan kondisi sosial lingkungan di Palestina waktu itu, Mak? Silakan, Mak. Iya, terima kasih kepada Pendeta Siraya. Iya, Mak. Iya. Surat Lukas ini memang sangat dikenal sebagai surat kepada atau Injil kepada orang-orang yang
miskin atau yang berkekurangan. Makanya dari Injil Lukas kita bisa menemukan sekali bagaimana kehadiran Yesus di kalangan orang-orang yang termarginalkan atau kalangan bawah. Dan di sana Yesus hadir bukan sebagai orang yang menyatakan hukum dan akan menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang berdosa dan dihukum, tetapi justru di sana Tuhan Yesus malah mengangkat harkat dan derajat dari orang-orang yang termarginalkan, yang miskin atau yang dari golongan bawah. Secara umum dulu di masa Tuhan Yesus itu Palestina itu memang sudah dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, Yunani Romawi, sehingga Kekaisaran Romawi itu membuat kelas-kelas atau strata sosial di tengah-tengah masyarakat di orang Palestina, di Yerusalem dan sekitarnya. Mereka sudah membuat ada kelas atas yang biasanya diduduki oleh kaum bangsawan dan juga orang-orang yang nantinya akan bekerja di administrasi kerajaan atau kekaisaran, dan mereka inilah yang nanti akan mengendalikan dunia perpolitikan, dunia ekonomi di era Yunani Romawi dulu. Walaupun sebenarnya orang-orang yang ada di sini, golongan atas ini, orang ini tergolong sangat sedikit, namun kehadiran mereka paling menonjol dari mulai. Kemudian ada yang kelas nomor 2, yaitu kelas menengah, yang biasanya mereka didominasi oleh para pedagang, petani, dan juga rohaniawan pada waktu itu, termasuk para imam pada waktu itu, di mana mereka nantinya akan hidup sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kekaisaran Romawi, dan terkhusus kepada kaum rohaniawan atau para imam pada waktu itu biasanya mereka akan hidup dari persembahan dan perpuluhan dari umat pada waktu itu yang dipersembahkan di bait Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang menengah, orang-orang yang menengah. Kemudian ada yang paling rendah pada waktu itu. Orang yang paling rendah tidak tergolong kepada orang-orang yang menengah, bahkan derajat mereka sangat rendah sekali. Bahkan kalau kita mengingat dari bagaimana seorang budak pada zaman dahulu, dia tidak memiliki hak asasi atas dirinya sendiri. Jadi biasanya mereka didominasi oleh para budak, para buruh harian, bahkan sebagian ada janda sebagian besar, anak-anak yatim, termasuk juga yang berpenyakitan seperti penyakit kusta, yang memiliki atau yang disabilitas, yang tunanetra, yang memiliki kekurangan anggota tubuh yang nampak, itu biasanya mereka akan diperlakukan sebagai orang golongan paling bawah, di mana mereka akan sering dieksploitasi dan didiskriminasi oleh golongan-golongan yang di atasnya, baik para penguasa atau para pejabat waktu itu, termasuk juga orang-orang yang berada di golongan menengah pada waktu itu. Jadi demikian kondisi sosial yang ada di Palestina, di Yerusalem pada waktu itu. Kemudian apabila misalnya golongan menengah ini membutuhkan bantuan, mereka biasanya akan datang ke kekaisaran mohon bantuan, dan di sana mereka akan dibantu, dan sebagai balasan kepada kerajaan atau kekaisaran Romawi, mereka akan diberikan suatu aturan dengan sukarela memberikan bantuan kepada kekaisaran, contohnya apakah itu penghormatan, kesetiaan, atau dukungan militer, bahkan itu juga, dan dukungan-dukungan yang lainnya untuk kelas yang menengah tadi. Gitu. Tapi ketika ada orang kelas yang paling bawah, kekaisaran tidak akan pernah mengakui atau mereka tidak akan pernah diakui bisa mendukung pemerintah, memberikan balasan, namun mereka diwajibkan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sebenarnya sangat memberatkan para orang-orang yang di bawah ini, orang-orang yang seperti janda, anak yatim, yang punya penyakit atau yang disabilitas itu. Jadi ketika diwajibkan, inilah yang nantinya bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang nantinya diperbudak dan diperlakukan semena-mena, dieksploitasi, didiskriminasi semaunya para orang-orang yang berada di golongan yang paling atas pada waktu itu. Demikian kira-kira kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat Palestina
Iya. di Yerusalem pada waktu itu. Berarti ada 3 kelompok ya Pak Pendeta ya? Secara umum ada 3 Iya. kelompok. Kelompok yang menengah, Atas, paling atas, menengah, dan yang paling bawah ya. Memang sampai sekarang pun masih ada juga kelompok-kelompok seperti itu ya. Tapi Iya. supaya kita bisa lebih terang melihat konteksnya, ada kelompok yang atas, ada kelompok yang menengah, dan ada kelompok yang paling rendah. Itulah budak, janda yang mengalami disabilitas. Ya kan, Yang Pendeta? disabilitas juga. Iya. Lalu kita tadi sudah membaca yang Pendeta. Kita sudah baca tentang janda yang memberikan 2 peser atau 2 keping perak gitu kan. Dan kira-kira menurut Om Pendeta apa yang mendorong dia memberikan 2 peser menjadi persembahan? Ya, terima kasih. Ya memang kalau dihitung pada zaman itu 2 keping perak, 2 keping 2 itu bukan ukuran yang sangat besar sebenarnya, itu sangat kecil sebenarnya pada waktu itu. Itu sangat kecil. Kenapa hanya itu yang diberikan? Kenapa nggak banyak? Iya. Ya, kalau contohnya dihitung-hitunglah sekarang, kalau misalnya ada uang keping sekarang itu, kenapa harus itu yang dikasih? Kenapa nggak uang yang langsung gambar-gambar yang agak senyum itu loh? Karena ada kan uang yang senyum itu. Uang yang sekarang ya? Iya sekarang kan. Gitu. Kalau Kenapa nggak itu dari aja? yang rendah sampai yang tinggi ya kan? Ya yang rendah dia nggak senyum, Agak-agak. yang di atas senyum dia. Senyum kali ya. Iya kan? Iya. Kenapa nggak senyum itu? Kalau Diberikan ya? ditarik ke kondisi sekarang gitu. Iya. Perlu kita ketahui bahwa seperti tadi, perempuan itu janda. Iya. Kalau dia seandainya bukan seorang janda, maka di tengah-tengah masyarakat kuno pada waktu itu, di tengah masyarakat Palestina, dia memiliki hak atas dirinya, Ya. juga dia memiliki hak secara hukum, juga negara mengakui atau kerajaan mengakui dia secara hukum karena dia masih memiliki suami. Iya. Namun perempuan ini adalah seorang janda yang secara hukum pada waktu itu, seorang perempuan itu tidak akan pernah memiliki hak atas perlakuan hukum keadilan kepadanya setelah dia ditinggalkan atau suaminya meninggal. Itu akan hilang dan dia akan tidak memiliki itu lagi. Jadi kalau seorang perempuan janda ini biasanya dia akan hidup melanglang buana, perlindungan hukum tidak ada, hak atas kepemilikan harta benda juga tidak akan ada. Bahkan ketika mungkin dia mengalami ketidakadilan, hak untuk menyatakan atau menyuarakan keadilan atas dirinya dia tidak berhak untuk itu. Itulah kondisi yang dialami pada waktu itu. Harta nggak ada, pengakuan dari hukum kerajaan pada waktu itu nggak ada, termasuk juga hak untuk menyatakan ini saya sudah diperlakukan demikian dan untuk menyatakan keadilan. Itulah rendahnya seorang perempuan janda Pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi sangat lemah sekali, tidak ada yang bisa membela haknya. Akhirnya karena kondisi sudah seperti itu, sistem sudah seperti itu, maka hal yang lumrah pada waktu itu menjadi seorang janda itu, dia akan terjatuh kepada kemiskinan, kemelaratan, bahkan menderita sekali, bahkan dieksploitasi, didiskriminasi, dia akan sering mengalami hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu hal inilah yang memungkinkan dia karena tidak memiliki rumah, tidak ada harta benda, paling yang dia miliki cuma pakaian, ya mungkin tempat guru atau bagaimana gitu. Itu yang hanya dia miliki dan menjadi hal yang sangat berharga bagi seorang perempuan janda seperti ini ketika dia memiliki uang keping emas atau uang keping perak pada waktu itu, itu menjadi harta yang sangat berharga walaupun nilainya sangat kecil pada waktu itu. Jadi inilah yang mendorong perempuan itu hartanya, hanya itu yang dimiliki. Dan ketika dia hadir di Baitul Allah dan ada mengumpulkan persembahan di sana, yang dia miliki itulah yang diberikan kepada Allah, kepada Tuhan. Di samping itu memang tidak ada, karena secara sosial dia tidak memiliki hak apa-apa gitu. Berarti dia memberikan apa yang paling berharga dalam hidupnya pada waktu itu. Harta yang dia miliki hanya itu. Iya.
Jadi dia sudah tidak punya hak lagi. Iya, secara hukum dia tidak punya. Kondisi dia memang sudah seperti itu. Memang ngeri sekali memang janda itu ya. Zaman dahulu. Tak punya apa-apa. Zaman dahulu. Beda mungkin dengan zaman sekarang. Jadi menurut Om Pendeta, kenapa Tuhan kira-kira memfokuskan, tertarik, melihat dan memperhatikan persembahan janda itu? Iya, memang di zaman Yesus sering orang datang membawa persembahan kepada Allah. Di samping memang membawa kurban, bisa jadi juga membawa persembahan dalam bentuk keping-kepingan perak atau emas pada waktu itu untuk dipersembahkan di sana. Dan saya baca ada beberapa buku tafsir, memang para orang-orang, katakanlah orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah pada waktu itu, atau orang-orang yang menengah ke atas lah seperti itu. Ketika mereka memberikan persembahan, mereka biasanya menyebutkan nominalnya dan orang lain mendengarkan. Dan ketika orang lain mendengarkan itu, maka dia akan merasa bangga. Dan hal ini ternyata mengusik Yesus, karena ternyata di tengah-tengah jemaat atau umat yang datang membawa persembahan pada waktu itu, ternyata ada seorang perempuan janda yang dia sebenarnya bukan siapa-siapa, bahkan secara hukum juga nggak diakui, apapun dia nggak diakui, datang membawa persembahan dengan ketulusan, padahal itu hanya itu yang dia miliki, kepada Allah, dan dia membawanya. Dan sebenarnya persembahan itu pun kalau kita lihat nggak ada yang menggubris dengan angka yang demikian, karena itu sangat sedikit sekali. Tapi Yesus langsung mengatakan sebagaimana yang tadi, bahwa persembahan perempuan itu adalah lebih banyak dari orang-orang yang datang kepada Yesus. Sebenarnya Yesus di sana menembok tembok batas-batas yang dibangun oleh tradisi pada waktu itu, di mana Tuhan Yesus ketika tidak ada yang membela seorang perempuan janda, tidak ada yang bersuara untuk keadilan, tidak ada yang bersuara tentang dia, tapi Yesus hadir di sana untuk mengangkat harkat dan derajatnya sebagai seorang janda dengan apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca di Lukas 20 ayat 45 sampai 47 ayat sebelum ini, di situ kita sudah menemukan bahwa Yesus pernah menasihatkan orang-orang supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat, di mana para ahli-ahli Taurat pada waktu itu sangat suka sekali berjalan keliling-keliling, memakai jubahnya. Kemudian ketika mereka berjalan keliling-keliling, mereka sangat senang sekali menerima hormat. Bahkan ketika di bait Allah, mereka sangat suka sekali untuk duduk di depan supaya dihormati tempat ibadah begitu. Bahkan di dalam perjamuan-perjamuan juga mereka akan langsung duduk di depan. Padahal Yesus tahu bahwa mereka itu suka menelan janda-janda di ayat 47, Lukas 20 ayat 47, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Artinya kesalehan-kesalehan yang mereka miliki itu, dengan dibungkus oleh pakaian-pakaian yang kelihatannya rohani itu mereka pakai untuk mengelabui orang. Kesalehan mereka dipakai untuk menyatakan bahwa aku ini orang saleh. Banyak orang yang mereka tipu pada waktu itu. Berarti itu jadi pakaian topeng aja ya? Topeng saja sebenarnya pada waktu itu, mencari kehormatan pada waktu itu. Padahal di belakang itu ternyata mereka itu bukan orang yang sangat peduli. Bahkan di teks kita mereka suka menelan, katestiosin, menelan atau memeras dan juga menghabiskan para orang-orang yang di golongan bawah, termasuk para janda pada waktu itu. Jadi sandiwara belakang semuanya. Berarti ini secara tidak langsung kritiknya Yesus kepada para imam, supaya fokusnya itu bukan persoalan yang terlihat ya, tapi bagaimana melihat hati yang memberikan. Sebenarnya janda di sini yang hadir memberi itu adalah gambaran dari orang atau lambang dari kemiskinan, keterkungkungan, bahkan eksploitasi, diskriminasi, kesengsaraan. Tapi Yesus hadir di sana untuk membela orang-orang yang dikungkung, yang miskin, dieksploitasi, yang tidak dihargai atau tidak diterima begitu, yang tidak memiliki.
bahkan Yesus menghargai apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Berarti ini ada mirip dengan apa itu Pak Pendeta ya? Teologi minjung. Iya. Di mana Yesus hadir di tengah-tengah orang yang melarat, yang menderita, yang tertekan, yang tersiksa gitu ya. Iya. Ya, luar biasa memang kita bisa melihat sudut pandang bagaimana Yesus mengkritisi para imam dan juga mengarahkan perhatian kita kepada hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan. Iya. Justru itu yang paling penting Penting. bagi Tuhan. Menurut Bapak Pendeta, apa kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada jemaat kita pada berlalu untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari melalui teks ini Bapak Pendeta? Ya, yang pertama, ya kita sebagai jemaat di gereja kita, kalau di HKBP, Ya. kita kan sudah tahu bahwa HKBP memiliki nyanyian waktu persembahan, 2 waktu persembahan, segala Ya. sesuatu yang kita miliki, baik harta, jiwa, roh, dan hidup kita ini harus menjadi persembahan Ya. bagi Tuhan. Itu harus persembahkan bagi Tuhan. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Paulus juga di Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dari apa yang dipahami oleh gereja kita bahwa seluruh hidup kita ini harus menjadi persembahan. Kemudian karena demikian teologi dari kita bahwa persembahan itu tidak boleh dipersen-persen sebenarnya. 10% lah bagi Tuhan, 90% sama saya gitu kan. Berarti yang apa persen-persen itu nggak ada di dalam apa ya? Teologi kita nggak Ada ada. teologi ya. Iya. Tapi seluruh hidup kita ini harus menjadi persembahan kepada All Tuhan. in. Iya. Jadi bukan nilai matematis sebenarnya, hanya sebatas nilai matematis persembahan, tetapi bagaimana Bukan di angka-angka ya. bukan yang angkat, tetapi bagaimana hidup kita ini menjadi berbuah, menjadi kemuliaan bagi Tuhan itu. Ini harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga belajar dari perempuan dan Tuhan Yesus di sini. Bahwa Yesus melihat pemberian perempuan itu bukan hanya sebatas dari nilai nominal saja. Ya. Apalah artinya 2 keping pada zaman dulu, apalagi pada zaman sekarang ya gitu. Ya. Apalah artinya? Tapi Yesus melihat ketulusan dari perempuan itu. Ketika dia memberikan itu, hanya itu yang dimiliki. Dan mungkin hidupnya nggak tahu kita setelah itu. Ya. Karena mungkin dia tidak akan bisa membeli sesuatu untuk dirinya, katakanlah pakaian yang cantik atau bahkan makanan. Tapi dia berikan persembahan kepada Tuhan. Artinya saya mau menjelaskan di sini, janganlah kita jatuh kepada praktik atau gereja jatuh kepada praktik yang mengagungkan orang yang memberi lebih banyak secara nilai nominal. Tapi kita harus, Ukuran duniawi. iya, iya benar. Tapi kita harus bersikap bahwa apa yang dipersembahkan oleh umat Tuhan Allah dari buah hati, ketulusan hatinya kepada Tuhan. Baik itu mereka yang memberi dengan nominal yang mungkin lebih besar, atau juga dengan nilai nominal yang lebih kecil. Karena bisa jadi itu karena latar belakang kehidupan mereka. Yang ketiga juga, ini hal yang menarik juga, bahwa di tengah-tengah keluarga sudah sepatutnya kita mengajari generasi muda kita, anak-anak kita untuk bisa memberi dengan tulus ke hadapan Tuhan melalui gerejanya, dengan membiasakan mereka memberikan persembahan mereka dengan tulus. Kan sering seperti ini, ketika hendak memberi persembahan, berangkat misalnya ke sekolah minggu kan, berapa tadi persembahan temanmu, ada yang katakan angka sekian gitu. Maka dia sudah meletakkan nominalnya bahwa persembahan anak sekolah minggu harus demikian terus sampai kawan. Akhirnya itu kan mau mendesain atau mengajari anak-anak kita itu bahwa persembahan itu cukuplah angka demikian terus. Gitu. Atau bahkan jadi lahir paradigma angka ya. Iya, hanya angka seperti itu. Ya. Jadi bukan diajari supaya memberikan dengan tulus kepada Tuhan. Yang bisa jadi juga kan
eh, tidak dilatih untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya sering melihat bahkan di tengah-tengah keluarga saya larang itu istri saya untuk kepada anak-anak saya itu jangan dari sisa-sisa uang belanja ya persembahan gitu. Tapi udah dipersiapkan kian ya. Dipersiapkan gitu. Iya. Jangan dari sisa-sisa uang parkir lah. Gitu. Jadi baru sisa belanja dari pasar, dari mall gitu ya. Uang persembahan deh. Contohnya, ambil dompet. Sisa apa itu tadi? Uang parkir, uang apa? Bisa beli galon gitu ya. Tapi memang harus dengan tulus. Kita lihat belajar dari perempuan janda di sini. Iya. Dia memberi dengan tulus, padahal dia tertindas. Padahal dia orang yang menjadi korban, tapi dia masih sanggup loh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terakhir satu lagi, mungkin ini masuk juga, menarik juga, berkaca dari nas kita hari ini, Iya. belajar dari kondisi perempuan tersebut, dia menderita, dia juga dieksploitasi, dia bukan siapa-siapa, Iya. tapi dia masih bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya saya mau mengatakan di sini bahwa sebenarnya kita harus belajar tidak alasan karena hidup saya menderita maka saya istirahat dan belum memberi persembahan. Gitu. Karena hidup saya belum oke lagi itu, belum semakmur orang lain secara ekonomi, maka saya hanya memberikan ya sedikit saja lah dulu. Nah, jadi Berarti jangan jadikan alasan pergumulan kita untuk memberikan persembahan ya. untuk tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Iyalah, nanti kalau ada pergumulan kan ya gereja ujungnya jadi nggak kasih persembahan kan gitu. Bisa jadi seperti itu juga. Iya, jadi saya juga jadi teringat juga nih Bang. Waktu sekolah minggu ini saya persembahan itu udah pulang sekolah minggu diminta lagi kembaliannya. Iya, saya juga pernah ngalamin itu. Tapi ya melalui teks ini, nats ini kita diingatkan supaya kita mengajarkan kepada anak-anak tadi untuk memberikan dengan tulus, bukan dengan angka. Apalagi kalau diminta kembaliannya kayak kita dulu kan, itu kesalahan besar dan jangan diulangi lagi. Baiklah, Iya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah dibantu dan kita sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan yang telah diterangkan oleh Bapak Pendeta David Soit ini. Kira-kira untuk aplikasinya marilah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita, dan mungkin juga selalu dan berulang-ulang kita mengajari di rumah. Jangan hanya sesekali, jangan hanya sekali seminggu, tapi terus berulang-ulang sehingga ada paradigma untuk generasi berikut memberikan persembahan dengan tulus dan yang terbaik kepada Tuhan, bukan dari sisa-sisa. Sisa-sisa. Iya. Baiklah, Mang Pendeta, kami sangat berterima kasih untuk pemaparannya dan juga pemaknaan firman Tuhan yang telah dijelaskan. Kiranya kita dikuatkan dan dimampukan untuk menyampaikan ini di Partanyangan di epistel tanggal 10 November 2024. Baik, Mang Pendeta, untuk menutup pertemuan kita ini, Mang Pendeta boleh kasih closing statement untuk saudara kita, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya teruslah bekerja, teruslah berkarya dalam Tuhan, dan persembahkanlah apa yang terbaik bagi Tuhan agar Tuhan semakin dimuliakan dan kita semakin tahu bersyukur di tengah hidup kita. Demikian. Terima kasih Mang Pendeta. Boleh Mang Pendeta yang menutup pertemuan kita ini Oke, dalam doa. kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana hidup kami adalah karya Tuhan dan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga yang kami alami ya Tuhan penuh dengan sukacita, dan setiap pergumulan kami dikuatkan oleh Tuhan menjalaninya. Ya Tuhan, kami berdoa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami
dan dengan tulus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, sehingga melalui apa yang kami persembahkan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhanlah yang berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Lindungilah, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga yang berkati para perhaladu yang akan melayani umat Tuhan, baik di gereja ataupun di lingkungan, termasuk ya Tuhan ketika mewartakan firman Tuhan. Ajarlah perhaladu ya Tuhan, kuatkanlah mereka, sehingga mereka ya Tuhan menyuarakan firman Tuhan dan dimampukan untuk melayani umat Tuhan. Ya Tuhan yang berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau yang melindungi, yang menjauhkan dari mara dan yang menjauhkan dari segala orang-orang yang hendak merusak kedamaian tengah bangsa kami. Tuhanlah yang senantiasa memberkati seluruh alam di tengah-tengah bangsa kami ini, seluruh hasil alam juga ya Tuhan. Bahkan pemerintah kami Engkau yang melindungi, yang menaruh roh dan hikmat di dalam hati mereka, supaya mereka bekerja untuk melayani tengah bangsa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami butuh Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberkati hidup kami dan memberi kecukupan dalam hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu program podcast Epistel tanggal 10 November 2024. Kita berjumpa kembali di podcast sermon berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.